Ferdy Sambo CS dicopot Komnas HAM sebut dugaan penghilangan barang bukti semakin kuat. Pertama, kita wajib untuk salut sama Pak Kapolri ya. Ini menunjukkan komitmen beliau bahwa kasus ini dibuka secara transparan, seterbuka-bukanya, kemudian diproses yang benar. Siapapun yang bersalah, apapun kesalahannya, apakah kode etik menyangkut profesi dalam bekerja, apakah juga menyangkut pidana supaya ditindak sesuai dengan kesalahannya. Seperti menghilangkan barang bukti, ya kemudian tidak melakukan olah TKP, bahkan merusak TKP. Nah, ini adalah perbuatan yang melanggar kode etik Polri. Dan mereka akan ditindak sesuai dengan kesalahannya. Yang bersalah di bidang profesi tidak profesional atau menyalahkan profesi akan ditindak sesuai dengan kode etik profesi. Kalau itu mengarah kepada pidana akan diproses secara pidana. Andaikan mereka bekerja sesuai undang-undang, saya bilang setengah hari selesai. Tapi karena semua berlomba-lomba menghilangkan barang bukti, menghapus TKP, tidak memasang polis lain. Nah, ini ada apa? Maka saya bilang Kapolres pasti melaporkan ini kepada Kapolda Metro Jaya. Itu SOP. Kapolda Metro Jaya pasti melaporkan ini kepada Kapolri, karena ini di rumah pejabat utama kepolisian. Malah bila perlu harus dilaporkan juga pada Presiden Jokowi, karena ini peristiwa besar bukan peristiwa kecil. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik yang berat. Menurut saya beberapa ketentuan kode etik dilanggar. Ini berpotensi untuk diberikan sanksi berat. Yang salah tidak boleh dibenarkan, yang benar tidak boleh disalahkan. Yang salah harus dinyatakan salah, yang benar tetaplah dalam kebenaran. Bagaimana proses selanjutnya? Kasus ini mudah ya, kalau saksi-saksi kuncinya mau berkata jujur, tapi menjadi tidak mudah kalau institusi bersikap melindungi orang-orang tertentu ya, kepentingan tertentu, katakanlah kasus tertentu atau apapun tertentu yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang hidden, ada hidden agendanya ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai dugaan adanya penghilangan barang bukti dalam kasus kematian Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat semakin kuat dengan langkah pencopotan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo CS. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa salah satu alat bukti yang diduga dihilangkan adalah rekaman kamera pengamanan atau CCTV di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut. Ahmad Taufan Damanik menilai rekaman CCTV itu merupakan bukti utama dalam mengungkap rentetan peristiwa kematian Yosua. Dalam penelusuran Komnas HAM, menurut dia, ada pihak yang dengan sengaja menghilangkan alat bukti itu. Dia mengatakan sempat marah soal hilangnya rekaman CCTV itu, bahkan mengancam akan melapor ke Presiden Jokowi. Dia pun menyatakan mendukung langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas keterlibatan 25 anggota polisi itu. Pada Kamis 4 Agustus 2022, Kapolri sempat menyatakan ada 25 anggotanya yang bertindak tak profesional dalam menangani kasus kematian Yosua. Dia mengatakan mereka telah diperiksa oleh tim Inspektorat Khusus dan tim khusus yang dibentuknya untuk mengungkap kasus ini. Dari 25 orang itu, 3 diantaranya adalah perwira tinggi, yaitu Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Benny Ali. Brigjen Hendra Kurniawan merupakan Karo Peminal Div Propam Polri, sementara Brigjen Benny Ali adalah Karo Propam Polri. Keduanya merupakan bawahan Ferdy Sambo. Pengacara keluarga Yosua Komarudin Simanjuntak sempat menyebut nama Hendra sebagai orang yang mengintimidasi keluarga Samuel Huta Barat, ayah Yosua, di Sungai Bahar, Muara Jambi, Jambi. Hendra saat itu disebut membawa puluhan anggota polisi dan memaksa keluarga untuk menerima cerita bahwa Yosua meninggal karena penembakan oleh Baradae alias Richard Eliezer Pudiang Lumiu setelah melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Dalam pertemuan itu, Hendra disebut sempat menyandera Samuel dan keluarga serta merampas telepon seluler. Hendra juga disebut menolak permintaan keluarga agar Yosua dikuburkan dengan upacara dinas kepolisian. Komarudin juga sempat menyebut nama Benny Ali sebagai orang yang memaksa adik Yosua agar menandatangani surat persetujuan permohonan autopsi. Belakangan diketahui bahwa autopsi itu menyalahi prosedur karena telah dilakukan sebelum surat tersebut ditandatangani oleh keluarga.
Anak buah Benny juga sempat disebut mengambil dekoder di Kompleks Polri Duren 3, area rumah dinas Ferdi Sambo. Pengambilan dekoder itu dilakukan sepekan setelah kematian Yosua pada Jumat, 5 Juli 2022. Pengambilan dekoder yang sempat disebut rusak itu diduga tak melalui prosedur penyitaan yang benar. Pasalnya, petugas keamanan komplek menyatakan tak menerima surat penyitaan dari polisi. Brigjen Benny Ali, belakangan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, membenarkan kabar bahwa dekoder dan kamera tersebut sempat diambil personil Provos. Ia menegaskan, kamera dan rekaman sudah diserahkan kepada penyidik dan dalam bentuk kondisi utuh. Selain itu, anak buah Benny juga disebut sebagai pihak yang pertama hadir di rumah dinas Ferdi saat kejadian. Mereka disebut ikut melakukan olah tempat kejadian perkara, meskipun itu bukan tugasnya. Mereka juga disebut sempat menguasai telepon genggam Yosua yang menurut keluarga dinyatakan hilang oleh polisi. Bahkan iPhone 13 milik Brigadir J terblokir karena diutak-atik tanpa mengetahui kata sandi. Tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J mulai menunjukkan titik terang meski kasus ini belum benderang. Pada hari ke-25, tim penyidik Mabes Polri yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum menetapkan Baradae sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae adalah ajudan Irjen Ferdi Sambo, Brigadir J juga ajudan Sambo, sedangkan Sambo adalah Kepala Divisi Propam Mabes Polri nonaktif. Irjen Ferdi Sambo diperiksa di Barreskrim Polri pada 4 Agustus 2022. Ia mengaku telah diperiksa 4 kali terkait dengan kasus penembakan Brigadir J. Dalam kesempatan ini, ia meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi serta turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir J. Namun usai diperiksa Barreskrim, Kapolri akhirnya mencopot Irjen Ferdi Sambo dari jabatannya. Hal ini sesuai dengan TR 1628/8/KEP 2022. Irjen Ferdi Sambo pun dicopot dari jabatan Kadif Propam Polri menjadi pelayanan markas. Kita masih menanti bagaimana ujung dari drama Duren 3. Keadilan harus ditegakkan dalam kasus ini.